berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Sebenarnya Bapak Ismail Juki itu jadi kalau dibilang bapak dari semua musisi yang ada di mana-mana gitu ya. Para pemimpin. Padahal ada banyak lagu lebaran kan ya. Tapi ya ini lagu lebaran karya Pak Ismail itu tetap menjadi sesuatu yang landmark lah ya. Rakyat desa berpakaian baru. Ya, saya yang dengerin musik rock gitu, dengerin punk rock gitu. Saya merasa ini nggak ada bedanya sama punk rock gitu. Si penjudi matang biru. Buat saya pribadi setidaknya itu bukan lagu selebrasi lebaran yang gembira gitu sebenarnya. Tapi dia menyajikan kontras sebenarnya gitu. Dengan pembawaan jenaka dan pintar gitu. Kalau kita dengerin lagu lebarannya yang dinyanyikan oleh Didi itu ya, tadi mungkin ada yang menduga ini Pak Yos begitu rekaman irama atau apa begitu, banyak diiringi oleh instrumen akordeon yang menonjol begitu, sehingga ya akordeon itu banyak diidentikan sampai sekarang itu dengan musik-musik Melayu, musik-musik dari Minang begitu ya, dari sana, sehingga ya unsur tradisionalitasnya itu kuat gitu. Iya beneran, karena ada satu sisi juga secara musikal versi pertama ini itu upbeat sekali kan, dan ada bagian yang bagian solonya itu dengan akordeon gaya Melayu gitu jadinya, tapi itu kayak early rock and roll gitu kan rasanya gitu, jadi ada buat joget tuh bisa. Ya bikin lagu lebaran itu ada keluarga kumpul datang dari pihak bapak, dari pihak ibu dari Bandung. Ya bersalam-salaman, sepertinya terbenak di pikiran bapak, wah bisa nih bikin lagu lebaran gitu. Setelah yang versi ini pun ada versi yang lain yang dinyanyikan oleh Didi juga, oleh Mas Yos juga. Mas Yos ini kan punya Irama Records, yang punya record labelnya sebenarnya. Ya dia salah satu tokoh, tidak sekedar tokoh musik di industri musik Indonesia, tapi dia juga seorang tokoh di Angkatan Udara sebenarnya. Nah jadi dia dia sering rekaman sendiri lah, intinya kan dia punya perusahaan rekaman, punya studio, jadi dia buat lagi versinya satu lagi di awal tahun 60-an kalau nggak salah, ya kurang lebih 1 dekade setelah yang versi pertama dengan musik dari Mus Mualim. Nah masalahnya rekaman zaman itu seringkali lupa mencantumkan tahun rekaman begitu, jadi sulit dipastikan kecuali ada catatan tertulis, tapi catatan tertulis itu pun masih perlu diverifikasi ya, apakah autentik benar seperti itu atau perlu ada cross check yang lebih jauh ya. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Ada banyak suasana yang berhasil ditangkap oleh Pak Ismail itu, yaitu suasana sukacita ya, pakaian baru, penduduk, ada mobilitas dari warga pedesaan ke kota, naik tram gitu ya, jalan ke sana ke sini sampai sore kakinya pada bengkak. Buat saya pribadi setidaknya itu bukan lagu selebrasi lebaran yang gembira gitu sebenarnya, tapi dia menyajikan kontras sebenarnya gitu, dengan pembawaan jenaka dan pintar gitu, dan liriknya pintar gitu ya maksudnya, dan menggambarkan keadaan Jakarta saat itu juga mungkin dalam merayakan lebaran gitu. Jadi tidak sekedar perayaan, tapi lebih dari itu ada kritik sosial juga di sana gitu. Ya lagu itu ada yang mengandung kritik untuk korupsi apa segala. Jadi kalau saya kan nggak ngerti gitu ya. Jadi sekarang ini saya berpikir, oh kalau gitu waktu zaman bapak itu udah ada korupsi.
Ya berarti korupsi itu dari zaman baheula udah ada sampai sekarang, itu aja sih. Cara orang kota berlebaran lain lagi. Kesempatan ini dipakai buat berjudi. Sehari semalam main ceki mabuk brandy. Pulang sempoyongan kalah main pukul istri. Khusus yang terakhir ini di dalam beberapa lagu yang dinyanyikan ulang oleh penyanyi-penyanyi masa kini itu banyak yang lalu dipotong lah ya, dipotong, tidak dinyanyikan lirik itu ya. Ya mosok apa namanya sukacita dirayakan sambil mabuk-mabukan begitu, minum brandy begitu ya. Terus apalagi bukan hanya minum brandy, kalah main pukul istri apa itu kan sesuatu yang tidak elok, tidak tepat begitu, tidak elegan begitu. Kalau sampai ada ungkapan lirik seperti itu mungkin Pak Mail tidak mengarang-arang lah ya. Jadi memang ada fenomena sosial yang teramati pada waktu itu. Dan itu sebenarnya tipikal karya Ismail Marzuki di era itu juga gitu. Ismail Marzuki anak Jakarta gitu, dia lahir dan besar di Jakarta, dia ngelihat situasi Jakarta gitu. Dan dia ngeresponsnya dengan karya-karya seperti Hari Lebaran, Lenggang Jakarta kalau tahu, itu pada dasarnya nampilin kontras. Karena ada kelas juga di sana. Pasti dia nyeritain yang di sisi kiri, ceritain juga di sisi kanan. Jadi ceritain orang miskin kayak apa, ceritain orang kaya seperti apa. Sama juga di Lebaran. Nah, kalau Lebaran itu menurut Bapak kita harus maaf-maafan. Tapi segala apa yang kita buat itu harus benar-benar dari hati ya. Jadi jangan puasa. Tapi nanti di dalam puasa itu kita ada berbuat di luar yang enggak itu kan nggak boleh. Itu Bapak tekankan banget itu untuk saya karena anaknya cuma saya doang gitu. Kondangan boleh kurangin, korupsi jangan kerjain.